Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih bersama aku di video pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Thais Sudahila. Di video ini aku masih membahas materi di seputar dunia pendidikan yang judul kali ini adalah manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Tontonin terus ya. Bayangkan sebuah mobil, penumpangnya adalah peserta didik, sedangkan mesin, roda, dan bahan bakarnya adalah sarana serta prasarana. Jika penumpangnya tidak teratur duduk, tentu perjalanan akan berantakan. Begitu pula jika mesin tidak dirawat atau roda rusak, mobil tidak akan bisa berjalan meskipun penumpangnya sudah siap. Nah, begitulah peran manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana sekolah. Peserta didik harus dikelola dengan baik agar perjalanan pendidikan terarah, dan sarana prasarana harus dijaga agar bisa mendukung laju proses belajar. Tanpa keduanya, sekolah seperti mobil tanpa mesin atau tanpa penumpang tidak akan ada dan tidak akan sampai pada tujuan pendidikannya. Namun sebelum itu, mengapa sih kita penting untuk memahami dan mempelajari manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah? Nah, jadi teman-teman, manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana sekolah merupakan dua aspek penting yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Dengan mempelajari manajemen peserta didik, kita dapat memahami bagaimana mengatur, membina, serta melayani kebutuhan siswa sejak mereka masuk hingga lulus, sehingga perkembangan akademik, keterampilan, dan karakter mereka bisa optimal. Sementara itu, memahami manajemen sarana prasarana membantu kita menyadari betapa pentingnya perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas sekolah agar proses belajar mengajar berlangsung lancar, nyaman, dan efisien. Nah, di sini aku akan membahas apa sih itu manajemen peserta didik dan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik. Jadi teman-teman, manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siswa, mulai dari penerimaan hingga mereka lulus atau keluar dari sekolah, agar perkembangan potensi siswa dapat berlangsung optimal sesuai tujuan pendidikan. Nah, manajemen peserta didik juga memiliki beberapa tujuan utama teman-teman. Di antaranya yang pertama, menjamin layanan pendidikan yang adil bagi semua siswa, membantu siswa berkembang secara akademik, sosial, emosional, dan spiritual, serta mengatur administrasi siswa agar siswa tertib dan terarah. Manajemen peserta didik juga memiliki beberapa rubang lingkup di teman-teman. Di antaranya yang pertama, penerimaan siswa baru, berupa proses seleksi, orientasi, dan pencatatan administrasi. Yang kedua yaitu pembinaan siswa, berupa pengembangan akademik, bimbingan konseling, ekstrakurikuler, serta pembiasaan sikap dan karakter. Yang tiga yaitu layanan kesejahteraan siswa, berupa beasiswa, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan belajar. Yang keempat yaitu evaluasi dan kelulusan, berupa penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, hingga pemberian ijazah. Dan yang terakhir yaitu pencatatan dan administrasi, berupa buku induk, absensi, raport, serta data alumni. Nah, contoh penerapan manajemen peserta didik di sekolah diantaranya yaitu sekolah melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut dengan MPLS. Lalu, guru BK memberikan konseling untuk mengatasi masalah belajar dan penerimaan dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi atau kurang mampu. Nah, selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana sekolah. Nah, jadi apa sih manajemen sarana dan prasarana sekolah itu? Jadi teman-teman, manajemen sarana prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan semua fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan sesuai efektif dan efisien. Nah, jadi sebelumnya teman-teman tahu nggak nih apa perbedaan sarana dan prasarana? Nah, jadi teman-teman, sarana adalah alat langsung untuk proses belajar, di mana sarana ini adalah bentuk fasilitas yang bisa berpindah tempat atau bergerak, misalnya buku, papan tulis, dan meja. Sedangkan prasarana adalah bentuk fasilitas yang tidak bisa bergerak atau berpindah tempat, yang merupakan fasilitas pendukung untuk belajar dan mengajar, misalnya gedung sekolah, ruang kelas, dan perpustakaan. Nah, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana ini teman-teman, antara lain yang pertama, menyediakan fasilitas belajar yang memadai dan sesuai kebutuhan, menjamin kelancaran proses belajar dan mengajar, serta menjaga keamanan, kenyamanan, dan daya tahan fasilitas sekolah. Nah,
Manajemen sarana dan prasarana teman-teman juga memiliki beberapa ruang lingkup pendukung. Di antaranya yang pertama, perencanaan kebutuhan berupa penghitungan sarana dan prasarana sesuai jumlah siswa dan program sekolah. Yang kedua yaitu pengadaan berupa pembelian, hibah atau bantuan pemerintah. Yang ketiga yaitu pendayagunaan berupa pemanfaatan fasilitas secara maksimal dan adil. Yang keempat yaitu pemeliharaan berupa perawatan rutin agar sarana dan prasarana itu awet. Yang kelima yaitu penghapusan berupa pengeluaran barang yang rusak atau tidak layak dipakai. Nah, contoh penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah itu teman-teman seperti sekolah membuat jadwal pemakaian laboratorium IPA, adanya petugas kebersihan dan satpam sekolah, pemanfaatan perpustakaan digital untuk mendukung pembelajaran, dan yang terakhir perawatan berkala terhadap komputer, AC, dan proyektor. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana itu saling berkaitan erat, di mana peserta didik tidak dapat berkembang optimal tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai. Sementara sarana dan prasarana akan menjadi sia-sia tanpa dikelola untuk mendukung kebutuhan siswa. Keduanya merupakan komponen penting agar proses pendidikan berlangsung efektif, efisien, dan berdaya guna. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas nih mengenai manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana sekolah. Nah, sebelum video ini berakhir, aku sudah menyiapkan 5 soal untuk kita memperdalam materi ini. Silahkan dijawab ya. Nah, baik teman-teman, demikian pembahasan dari aku mengenai materi manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana sekolah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.